Ada syubhat. Nah, syubhatnya ini terakhir penutup. Sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak, tapi kita sebut satu saja. Nah, syubhatnya adalah banyak yang bilang bahwa mereka ini sekarang Masya Allah diam, tidak pernah membahas fitnah, iya kan? Begitu. Justru kita yang ngomong terus, nyerang terus, bicara terus. Itu berarti bukti kalian yang tukang fitnah. Nah, kalian hanya mengaku-ngaku mengikuti bimbingan ulama. Nah, sedangkan kalian tidak sesuai dengan bimbingan ulama untuk meredam api fitnah, kan begitu. Ya, itu karena itu yang mengucapkan pernyataan tersebut adalah orang yang sedang mengigau. Nah, belum bangunnya. Ya, siapa sih yang koar-koar sejak awal? Nah, as-sukut fi waqtil kalam wal kalam fi waqtis sukut. Berbicara di saat seharusnya diam, waktunya bicara malah diam saja. Makanya tadi ada waktunya kita bicara, ada waktunya kita diam. Di saat fitnah mulai berkobar, belum ada bimbingan para ulama, bahkan ulama belum tahu apa-apa, sudah kesana kemari kowar-kowar, memecah belah, bersikap narik-narik anaknya dari pondok pesantren, memecat para ustadz, memecat para guru, membikin channel baru, mengusir ikhwan, mengusir santri, ustadz, pengurus dari pondok. Itu belum apa? Ada bimbingan ulama, belum ada keputusan dari para, sudah bersikap, bukan sekedar apa? Bicara. Nah, makanya antum bangunkan dia dari tidurnya kalau ada orang yang ngomong begitu, ya. Nah, jangan ngigau kamu, Pak. Nah, ya, kalian semua ketika waktunya harus diam, ya kan? Kalian bicara ke sana kemari, kalian pengaruhi salafin, kalian sebarkan hoax-hoax, kedustaan itu, isu-isu itu, gosip-gosip itu kesana kemari. Saya sendiri dengar di Madinah ketika itu bohong yang disampaikan, kebohongan, dan ketika saya mau tasabut dilarang, Pak. Subhanallah, prinsip-prinsip ahlu sunnah digugurkan. Saya mau melakukan apa? Mengerjakan, mengamalkan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dalam surat Al-Hujurat Allah sampaikan kewajiban untuk tasabbut. Ada syubhat lagi di sini sebenarnya, tapi terlalu panjang nanti. Nah, intinya saya sendiri dengar itu cerita-cerita bohong disebarkan ke sana sampai ke Madinah. Pesannya jangan hubungi Jember, jangan telepon Ustaz Lukman, dan seterusnya. Berkali-kali itu pesan itu. Ya saya, oh ya Ustaz, dalam hati emangnya gue pikirin. Nah, kan begitu. Emangnya lo siapa? Nah, ya saya hubungilah Jember. Nah, sebenarnya ada bimbingan baik sekali dari Syekh Utsaimin dalam bab ini. Perlu dirinci majelis yang lain. Yang jelas, ya, waktunya diam, kalian bicara. Kalian memvonis, kalian memecah belah, kalian bersikap. Nah, siapa yang salah? Oke lah, ya, Ustaz Lukman ketika itu hafizahullah ta'ala terjatuh dalam kesalahan, juga ikut berbicara walaupun bicaranya secara khusus lewat telepon. Ustaz Lukman juga mencela. Asatidzah, iya, belasan nama asatidzah dicela oleh beliau, ya kan? Iya atau iya? Ini fakta atau bukan? Fakta.
Apakah terus kita mengatakan Ustaz Lukman tidak salah? Sudah berbicara, belum ada bimbingan ulama? Hah? Apa yang kita katakan? Ustaz Lukman salah dengan tegas. Para ulama juga begitu. Makanya para ulama memberikan nasihat kepada Ustaz Lukman, dan Ustaz Lukman betul-betul menerima nasihat tersebut dan berterima kasih kepada para ulama. Ketika beliau disarankan untuk rujuk, beliau siap untuk rujuk dari itu semua, menulis surat taubat dan surat rujuk dari semua celahnya secara terang-terangan. Bahasa Arab ada, bahasa Indonesia ada, disebarkan ke seluruh Indonesia. Dan itu sudah dibaca dan direkomendasi oleh masyayikh di Madinah. Ya, kita katakan salah juga Ustaz Lukman. Nah, tapi beliau dengan rendah hati, jazahullahu khairan wa rafa'a min qadrihi. Nah, semoga Allah mengangkat beliau dan asatidzah ahlus sunnah semuanya. Nah, beliau dengan rendah hati. Padahal itu hanya penelponan pribadi. Seharusnya cukup ketika beliau mau bertobat, nelpon Pak Luwih lagi, selesai. Pak Luwih yang nyebarkan. Tapi tidak, beliau ditulis. Saya sempat baca sendiri. Satu persatu namanya disebutkan, dan saya bertobat. Mereka ahlus sunnah, mereka memiliki juhud, jasa dalam dakwah dan seterusnya. Nah, ya, salah juga Ustaz Lukman, tapi sudah bertobat. Kalau sudah bertobat, tutup rapat-rapat. Mereka tidak, Pak, sudah tobat, malah justru mereka tidak senang dengan tobatnya Ustaz Lukman. Tahu kenapa? Hah? Karena senjatanya akhirnya tumpul. Ini senjata pamungkasnya dibawa ke sana kemari. Nah, sehingga cari-cari alasan. Nah, enggak bisa Pak, tobat itu harus minta maaf, datangi satu persatu nama ustadz yang dicela harus didatangi. Bahkan ada yang bilang kalau minta dikasih hadiah mobil, dia harus kasih hadiah mobil. Enak ya Pak. Nah, mahal itu mobil. Ya, sudah saya bantah di majelis khusus di Balikpapan. Nah, tentang masalah taubat dari ghibah dan celaan. Ana bacakan kalam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Antum silakan dengarkan. Jadi, ini adalah sebuah kezaliman. Nah, ketika saudaranya tobat malah dia tidak suka. Seharusnya dia yang paling senang, mengapresiasi tobat tersebut, menerimanya, berterima kasih kepadanya. Itu yang kita inginkan. Ketika saudara kita salah, justru kita ingin supaya dia bertaubat. Nah, Ustaz Lukman bicara sebelum para ulama bicara, salah, tapi sudah tobat, selesai, tidak boleh diungkit-ungkit. Itu yang dijadikan poin oleh Syekhuna Abdullah Al-Bukhari, dan berkali-kali ditekankan oleh beliau kepada asatidzah dalam menyusun data. Walladzi qad taba anhu. Nah, adapun dosa-dosa kritikan yang dia sudah tobat, jangan diungkit-ungkit lagi. Mereka sudah buat data, ngirim data, ditolak sama Syekh, dibaca ternyata isinya apa? Sifr ala shimal, 0 putul. Nah, suruh ngulangi lagi sama Syekh. Dan beliau mengajari kalian kalau bikin data begini Pak, satu persatu disebut oleh Syekh. Ana sendiri dengar begini kalian fokus pada masalah-masalah manhaj, masalah akidah, jangan terlalu merebar, jangan terlalu tadkhim, menyeram-nyeramkan, membesar-besarkan masalah. Perkara yang dia sudah tobat jangan kalian ungkit lagi. Ya kan? Kan masalah jendi sama masalah apa? Covid, jendi sudah ditutup, masih diungkit-ungkit. Mau diajak ke alam mimpi seperti sudah sering Anda sampaikan. Nah, sudah tidak ada itu jendi. Jadi itu sudah diajari sama Syekh untuk menyusun data. Ternyata datang lagi datanya, innama hiya ukhtuha.
masih sama modelnya. Makanya beliau mengatakan apa? Hududun nafs mabniyatun ala hududun nafs, dibangun di atas hawa nafsu. Nah, jadi waktunya diam, kalian malah bicara. Sekarang sudah ada bimbingan ulama. Apa maumu dengan syubhatmu ini? Kamu berkehendak supaya kami diam dari bimbingan ulama? Kalla wa alf kalla. Tidak akan pernah kami diam menyebarkan bimbingan ulama. Dan itu juga yang diperintahkan oleh masyayikh kita. Dan sampai saat ini Syekhuna Abdullah Al-Bukhari tidak menghapus audio beliau di channel resmi beliau. Kalau seandainya kamu katakan itu sudah mansuh, sudah dihapus hukumnya, maka Syekh akan perintahkan adminnya atau beliau sendiri akan menghapusnya. Ya, dan memerintahkan kita salafiyin untuk tidak menyebarkan bimbingan beliau. Iya atau iya? Hah? Iya. Tidak ada seperti itu. Pemikiran dari mana? Min kisik? Dari kresekmu? Dari sakumu? Nah, tidak bisa kita terima. Ini syubhat sampah ini. Nah, kita berbicara menyampaikan al-haq, atau minimalnya mengklarifikasi kedustaan-kedustaan mereka yang dulu mereka dengan bebas menyebarkan kedustaan ke sana kemari, dan sampai saat ini setelah terbongkar kedustaan-kedustaan mereka dengan tanpa malu mereka tidak mau bertobat dan rujuk dari kedustaan tersebut. Kemudian ketika kita mengklarifikasi, menyampaikan yang benar, yang hak, kita dibilang apa? Tukang fitnah. Akluka maklubun, akalmu terbalik. Nah, syubhat yang tidak ada nilainya. Nah, kita menyampaikan kebenaran. Ahmad Khadim sudah bertobat, jazakallahu khair. Ada lagi Hamzah, Abu Yusuf sampai sekarang tidak ada tobatnya. Abdul Mu'ti sudah saya bantah 3 majelis, nggak ada, dia malu untuk mau rujuk sampai sekarang. Iya enggak? Antum dengarkan itu. Coba silakan bantah lagi kalau dia bisa. Nah, karena apa? Karena saya sampaikan qala Allah, qala Rasul, qala masyayikhuna. Bertanya kepada 6 masyayikh, karena sampaikan. Tidak ada satupun yang berbeda pendapatnya dengan syubhat-syubhat rendahannya Abdul Mu'ti. Nah, ya. Jadi ketika kita menyampaikan al-haq, yang al-haq itu sendiri isinya apa? Tuh anak nasihatnya dari awal apa? Ukhuwah, memaafkan, menjaga persatuan. Kan iya, jangan terbawa hawa nafsu. Dikatakan bicara fitnah, bicara fitnah, bicara fitnah. Itulah senjatanya muflisun, orang yang rugi dan tak punya modal. Nah, enggak punya hujah. Jadi caranya begitu. Oh, bicara fitnah lagi, bicara fitnah lagi. Subhanallah, kita sampaikan al-haq walhamdulillah. Al-haqqu ablaj wal batilu laj-laj. Kebenaran itu gamblang, alhamdulillah, jelas. Kebatilan itu abu-abu, samar. Itulah mereka. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekokohan di atas al-haq sampai akhir hayat kita, dan supaya kita bisa senantiasa mengikuti bimbingan para ulama dengan sempurna. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.